Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Bian Fidiani dari Oceanografi B dengan NIM 2605012313068. Sini saya akan membuat video tutorial tentang praktikum gelombang yang sudah saya lakukan, yaitu terkait gelombang air ya. Jadi kemarin saat praktikum pertama yang part 1 kita kan sudah mengolah data parameter ini, data utama parameter yang akan kita gunakan untuk dalam pengolahan data-data selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke lintasan partikel ini. Nah, lintasan partikel ini di sini sudah terlihat bahwa dibutuhkan data utama atau parameter yang sebelumnya sudah kita buat. Oke, di sini ada 3 data, yaitu data 1 sama data 1 plus NIM. Ini itu data yang udah diubah berdasarkan NIM kita. Kalau ini data yang diberikan oleh asisten. Kita konek-konekin aja satu persatu. Ini H0, K0 dari ini kedalaman nama yang data 1 alias yang ini. Benar aja. Ini yang P juga. Sini L. Untuk data L, ini kita menggunakan ini data yang ada di kedalaman perairan 7 meter. Jadi kan data 1 ini kan digunakan untuk kedalaman perairan 7 meter ini. Jadi kita pakai panjang gelombang yang ini, yang di blok merah. Oke, selanjutnya kedalaman kita pakai ini, lalu gravitasi, kemudian ini saja nanti. Untuk yang data 1 plus NIM, kita menggunakan data yang sebelah nih. Ini. Ini kedalaman yang sudah ditambah dengan NIM kita. Sejenis. Kemudian data 2. Untuk data 2, L yang digunakan itu yang berada di dalam kedalaman perairan 35 meter ini, karena itu data kedua. Oke, untuk ini
ya, alasan kenapa kita pakai connect atau pakai sama dengan ini karena agar jika ada kesalahan data di depan bisa langsung diperbaiki di depan dan belakangnya akan mengikuti. Nah, ini semua data yang sudah dimasukkan. Selanjutnya kita ke samping sini. Di sini juga ada data tambahan. Ini juga dimasukkan data-data dari data yang ada di depan sini. Ini ada nilai H data 1, 2, dan 3 itu ada di bagian ini, parameter yang di kedalaman 7 meter untuk data 1, 36 meter untuk data 2, dan 70 meter untuk data 3. Ini dikonekin aja. Ini H data 1, ini H data 2, H data 3. Terus ini L juga sama, ini L data 1. Untuk L bisa digabung dari sini aja. Pastiin pakai yang di blok merah ya. Untuk K kita pakai ini. Di sini ada 2 kolom, itu maksudnya K1 dan K2. Untuk yang sebelah kiri itu K1, sebelah kanan itu K2. Disesuaikan juga data 1, 2, 3 nya. Untuk Pi kita bisa pakai salah satu aja dari ketiga data karena semua Pi nilainya sama. Ini Pi1 dan Pi2. Untuk nilai T kita bisa menggunakan yang ada di sini dan kita pakai yang di blok warna ini. Kita bisa pilih salah satu aja, nggak apa-apa. Ini dua-duanya juga pakai yang itu ya. Untuk D1 kita bisa masukin yang ini juga pakai data yang di blok. Nah, ini untuk D1, D2 dan D3 ini di sini udah masuk rumus dan jika di sebelah ini sudah terisi, otomatis di sini juga akan terisi. Untuk sigma kita pakai sigma data 1 aja. Oke. Untuk memasukkan data utamanya udah selesai. Sekarang kita lanjut ke LHC data 1, LHC data 2, dan LHC data 3. Di sini ada D per L. D per L kita bisa cari lewat depan sini. Oke, ini bisa dikonekin aja dengan hasil dari D per L data 1 itu ini. Kemudian D per L dari data 2 itu ini. Untuk data 3 D per L nya ini. Oke. Nah, untuk D per L yang di bawahnya ini kan perlu tiga-tiganya. Ini kan buat interpolasi si H per H0 ini. Jadi kita bisa copy aja yang interpolasi di sini. Bisa di copy. Nah, di sini untuk paste-nya kita pakai paste link biar dia nyambung ke tabel sebelumnya, ke sheet sebelumnya. Dan kalau misalnya ada kesalahan, kita bisa ganti dari sheet depan aja biar belakang.
Oh, kembali. Ini dia yang di copy. Terus beda. Nah, ini berbeda. Ini kita juga di copy paste link. Ini juga paste. Buat hanya ini kita bisa konekin ke yang ini. Kita ada kedua, yang ini ada ketiga. Nah, oke, di sini udah selesai buat masukin data utama parameternya dan parameternya. Terus di sini juga ada data tambahannya. Di sini juga udah dimasukin hasil data 1, hasil data 2, dan data 3. Terus selanjutnya kita mau pakai tindakan partikel L data 2 untuk D per L 0,53047. Nah, di sini ada beberapa tabel. Untuk tabel yang ada di sini, ini merupakan tabel data. Nah, ini itu udah dikonekin sama data yang ada di sini. Nah, di sini kan ada tulisannya H data 2, L data 2, K data 2, dan segala macamnya. Nah, itu dia data dari sini juga dari sini. Oke, selanjutnya ini untuk keempat tabel. Di sini ada 4 tabel. Ini sebenarnya ada ukurannya. Nah, tuh. Nah, di sini ada 4 tabel. Sini untuk Z sama dengan 0D, Z sama dengan 0,2, yang ini 0,4 dan ini 0,6. Untuk awalnya pastiin semua X ini disesuaikan sama atasnya ini. So, kayak ini kan 0,2 Z-nya. Nah, ini disesuaikan aja. Oh, enggak. Ini semua ini. Oh, ternyata semua nilai X ini 0. Jadi semuanya diisi 0. Ya, ini juga tabel di bawah ini nanti bisa diisi 0. Jadi direct aja. Ini juga 0. Nah, kita ke tabel yang pertama dulu untuk Z sama dengan 0D. Sini kan ada beberapa kolom. Tuh, X, Z, terus T, ini epsilon, dan ini zeta. Nah, untuk rumus Z kita bisa cari dengan untuk nilai Z kita bisa cari melalui dia. Nah, oke, untuk nilai Z kita bisa cari dengan 0 kali dengan ini. Di sini di ujung tabel ini akan ada nilai min 1. Ini akan jadi nilai pembantu untuk menemukan nilai Z. Kali itu ini bisa dikunci aja
terus dikali dengan X10 itu mana tadi, ini dia, ini juga bisa dikunci atau didolar. Sini dia aja, ini akan 0 karena depannya dikali 0. 0 itu merupakan nilai dari Z ini, Z yang di depan ini kan 0, jadi kita dikalinya sama 0. Jadi untuk mencari data Z ini, pada kolom Z ini semuanya akan dikalikan tergantung sama Z yang ada di atas tabel ini. Nah, Z ini kan 0,2, jadi nanti ini akan jadi 0,2 dikali minus 1 dikali dengan kedalaman. Oke, ini juga sama dengan 0 kali minus 1 dikali lagi dengan kedalaman. Ini bakal terus kayak gitu sampai bawah. Nah, karena kalau misalnya isi satu-satu lama, kita drag aja di Oke, sekarang lanjut ke tabel kedua. Di sini juga sama kayak yang tadi aku bilang, dia Z-nya untuk pertama akan dikalikan dengan nilai Z yang ada di atas tabel ini. Jadi sama dengan 0,2 atau 0,2 dikali dengan minus 1 ini di dolar atau dikunci biar nilainya nggak geser, terus dikali lagi sama kedalaman ini udah dikunci. Oke, kemudian enter. Nah, nilai Z untuk tabel ini Z 0,2 ini sama ini itu dikali X10 kali. Nah, ini dia. Ini untuk mempersingkat waktu juga, ini bisa di drag. Nah, ini dia nilai untuk nilai Z. Semua nilai Z sama karena kita menggunakan maksudnya semua nilai Z dalam satu tabel itu sama karena kita menggunakan nilai pengali yang sama, yaitu di minus 1 sama data D ini atau kedalaman. Yang membedakan hanya Z yang ada di atas tabel ini. Terus selanjutnya kita akan mencari T. Kita akan cari T ke tabel, kita kan bisa ke tabel di bawah juga. Nah, ini kita bisa isi bisa aja ini sama dengan ini 0, berapa ya, ini 0,4. Oke, sama dengan 0,4 dikali minus 1 atau ada di Z4. Kita ingat aja Z4 tinggal balik-balik, terus dikali lagi sama AC10 atau kedalaman. Nah, ini dia nilainya. Lanjut 0,4 dikali Z4 terus dikali lagi sama AC10 ke kedalaman. Oke, 4 dikali ini dia mempersingkat waktu. Oke,
atau minus 1 tadi kali sama AC10 atau kedalaman 4 kali 4 dikali AC10 kok beda? Dikali Z4 AC10 oh 0,6. Nah 0,6 kali Z4 kali AC10 nah bisa dibilang aja ya nilai X sama Z0 untuk 4 tabel sudah diketahui. Selanjutnya kita lanjut ke nilai T. Mencari nilai T kita bisa mencari sama dengan A5 itu nomor ini. Ini buka kurung dulu. Kurung dibagi 60 tutup kurung dikali dengan AC9. AC9 di sini itu T, nilai T. Nilai T ini merupakan periode, periode gelombang. Kurung ini dibagi 60 tutup kurung dikali ini di dia untuk nilai T nya ini nggak sama kayak yang Z, X dan Z yang nilainya selalu sama. Kalau untuk T ini bakal berubah karena pengalinya berubah karena untuk di kolom A ini kan kita urut ya dari 1, 2, 3 sampai selanjutnya. Ini kita langsung aja buka kurung ini lanjut ke 6 bagi 60 tutup kurung dikali periode. Ini bagi 60 tutup kurung dikali periode. Dengan tutup kurung bagi 60 tutup kurung dikali ini dia. Mempersingkat waktu kita bisa lihat aja. Nah ini dia untuk nilai-nilai T dari Z sama dengan 0. Untuk di sini juga sama caranya. Jadi ini buka kurung, ini H5 atau nomor yang ada di situ dibagi sama 60 tutup kurung dikali AC9 atau periode. Oke, enter. Ini sama K6 dibagi 60 tutup kurung kali AC9 7 dibagi 60 tutup kurung dikali AC9 lupa sama dengan ya. Oke sekarang H8 dibagi 60 tutup kurung dikali AC9. Ini dia nilai dari T untuk tabel kedua. Oh ya, ini tuh di bawah kelebihan karena nggak tahu kenapa dia masih ikut sampai bawah-bawah.
kelihatan buka lagi. Selanjutnya kita mencari nilai epsilon. Ini semua rumus yang dipakai di data untuk tabel-tabel ini dalam Z0, Z0,2, 0,4, dan 0,6 itu sebenarnya semua rumusnya sama. Jadi sebenarnya kita bisa copy-copy aja. Cuman untuk menambah durasi, jadi kita ketik aja satu-satu. Jadi untuk epsilon, untuk rumusnya sendiri itu sama dengan, ini lumayan panjang rumusnya, jadi kita ketik pelan-pelan aja biar nggak salah. Sama dengan buka kurung minus AC5. Ini AC5 sendiri itu dia data H dari data 2, kemudian dibagi 2 tutup kurung dikali buka kurung 2 kali cos H buka kurung AC7 ini di dolar biar dia nilainya nggak geser. AC7 sendiri itu dia nilai K, ya ini nilai K1. Terus habis itu dikali buka kurung lagi AC10 tadi itu kan dia nilai kedalaman ya, kedalaman ditambah C6 itu nilai Z, terus tutup kurung 3 kali dibagi buka kurung sin H buka kurung AC7 itu tadi periode, kemudian dikali AC10 kali kedalaman tutup kurung 3 kali dikali sin radian sin buka kurung radian mana lanjutannya radian. Oke, ini dia radian buka kurung 2 kali terus AD7 di dolar. AD7 itu dia nilai dari T. Oh iya, sebelumnya aku baru sadar. Oke. Jadi khusus untuk nilai epsilon, semua nilai pertama epsilon itu adalah 0. Jadi ini kita kasih 0 dulu aja biar nggak salah lagi kayak tadi. Nah, kita mulai isi di sini. Oke. AD7 lanjut terus dikali B6. B6 itu nilai X, tutup kurung lalu dikurangi buka kurung lagi AD11 sendiri itu dia merupakan nilai K2 sigma 2. Oke, AD11 dikali D6. Untuk nilai D6 merupakan nilai T. Oke, tutup kurung 3 kali. Nah, ini dia nilai dari epsilon. Lumayan panjang rumusnya, tapi kita harus hafal karena nanti masuk ujian mungkin. Oke, jadi kita lanjut aja dengan rumus yang sama. Untuk mencari epsilon, kita buka kurung minus pokoknya kita nanti bakal ngikutin semua untuk semua yang di dolar, yang di sebelumnya tadi, yang di kolom sebelumnya, di sel sebelumnya tuh pasti nilai tetap, sisanya yang kayak D6, C6 dan segala macam tadi yang nggak pakai dolar itu nilai yang berubah alias menyesuaikan dengan data di sampingnya. Nah, ini kita nilai aja C5 dibagi 2 tutup kurung dikali buka kurung 2 kali cos buka kurung 2 kali cos H
buka kurung AC7 ini dolar, kemudian kali buka kurung AC10 ditambah, karena ini C6 berarti sekarang nilainya C7, tutup kurung 3 kali dibagi buka kurung sin H buka kurung AC7 di dolar dikali AC10 di dolar lagi, lalu AC10 tutup 3 kali dikali sin buka kurung radian buka kurung 2 kali AD ini ada 7 nilai ada 7 itu jadi nilai H ya kan, oh K2 dikali, karena tadi B6 sekarang B7, tutup kurung dikurangi buka kurung AD11 oke dikali D7 tutup kurung 3 kali enter. Nah ini dia untuk nilai dari epsilon yang kedua. Ini kita break aja untuk mempersingkat waktu. Sekarang kita mencari nilai zeta. Sebenarnya sama panjangnya, tapi untuk nilai zeta sendiri tadi kan kita pakainya cos dan sin H, cos H dan sin H. Nah untuk di zeta ini nanti kita akan menggunakan sin H dan sin H lagi. Untuk sisanya mungkin kurang lebih sama. Ini sama dengan buka kurung AC5 dibagi 2 tutup kurung dikali buka kurung 2 kali sin H buka kurung AC7 di dolar, kemudian dikali buka kurung lagi AC10 di dolar ditambah AC5 itu kok AC5 kita C5 ya teman-teman, C5 itu nilai Z tutup kurung 3 kali lalu dibagi sin H buka kurung lagi AC7 dikali 10 AC7 dikali AC10 tutup 3 kali kali terus buka kurung radian lupa radian balik lagi radian buka kurung 2 kali ada 7 kali B5 buka kurung ada 11 buka kurung ada 11 dikali B5. Oke. Nah ini dia mulai dari zeta Z0 kita lanjut aja nanti sama, bukan kurang lebih emang sama, mungkin yang membedakan hanya kita mengikuti data di bawahnya. Oke, untuk nilai Z ini kita nggak kayak epsilon tadi yang nilai pertama harus 0. Untuk zeta kita bisa menghitung dari awal, dari baris yang pertama dibagi 2 tutup kurung dikali
tutup kurung 2 kali setengah buka kurung AC7 dikali buka kurung AC10 dikali AC5 sekarang AC6 2 kali buka kurung setengah AC7 dikali AC10 tutup kurung dikali cos dan buka kurung 2 kali AD7 dikali AD6 tutup kurung dikurangi AD11 dikali D6 D7 D6 kurung 2 kali kok 0? Ada yang salah. Oke, ini tuh ditambah. Nah, dia ini kita jadi drag aja. Oke, ini juga ini bisa copy. Kita tulis aja biar C5 dibagi 2 kurung dikali kurung 2 kali cos buka kurung AC7 dikali kurung AC10 ditambah AC7 tutup kurung 3 kali buka kurung setengah buka kurung AC7 dikali AC10 tutup kurung 3 kali dikali sin radian kurung radian buka kurung 2 kali D7 dikali D7 tutup kurung dikurangi buka kurung D11 dikali D6 D itu kan D6 itu berarti di sini harusnya ini K6 lagi tadi C7 itu nilai Z seharusnya ini D7 itu nilai X harusnya ini nah ini ya nilainya kita cek aja biar cepat. Ini selanjutnya ini sama tadi rumusnya kurang lebih sama buka kurung AC5 bagi 2 tutup kurung kali buka kurung 2 kali sama buka kurung AC7 buka kurung lagi dikali buka kurung AC10 ditambah C5
berarti sekarang C itu nilai Z. Gitu, Z tambah 5 enggak lupa C7 kali C10 itu kurang 3 kali cos radian kurung D AD7 dikali dengan X kali dengan ini itu kurung dikurangi tadi 11 dikali nilai T itu kurung 3 kali apa nih? Kita pastikan tuh yang salah berapa ya? Oh, benar tadi. Nah, ini harusnya benar. Oke, ini kita bisa break aja biar cepet. Oke, kita buat sekarang masih pakai 2 tabel dulu. Ternyata di bawahnya masih ada. Oke, kita pakai 2 tabel dulu aja untuk yang Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 0,2. Terus nanti kita geser ke sini. Di sini kan ada tabel bantuan gitu ya. Oh, ternyata semuanya perlu diisi. Oke, berarti kita bisa copy aja. Kopian. Copy dulu aja. Ini kita bisa aja juga nah ini dia nilai-nilai oke ini nilai-nilai. Sekarang di sini kita pakai kayak angka bantuan. Di sini plus 2, ini 4, 6. Oh, mulai dari oke, di sini kita pakai nilai bantuan. Di sini ada 0, 2, 4, 6, 8, minus 2. Oke, untuk 0 ini kita untuk rumusnya
sama dengan F5. F5 itu nilai zeta lalu dikurangi dengan nilai ini yang ada di angka bantuan yang ada di atas tabel. Ini kita kunci aja biar dia nggak berubah angkanya. Kita enter. Nah, ini kita bisa drag aja. Ini juga sama. Ini zeta dikurangi dengan angka bantuan di atasnya. Bentar. Oke, ini karena ini ganti ke AD AE AD nah ini kita bisa aja semua. Oh, ternyata karena di sini kan kita pakai nilai zeta ya, jadi ini disesuaikan zetanya di per z nya. Jadi ini kita pakai ini enter. Nah, mengikuti ini juga sama. Oke, ini kita pakai yang bawah ini untuk dia. Oke, ini juga sama. Ini aku mau ini. Ini. Nah, ini dia data tambahan yang udah kita hitung. Ini ya bisa dibilang acak ya, enggak urut. Oh ya begitu semuanya. Oke, selanjutnya kita bakal membuat si di tabel bantuan ini sama tabel-tabel lain jadi grafik. Nah, untuk caranya sama ini kita kan udah ada ini ya, ini bisa dipakai aja. Ini bisa diklik 2 kali. Oke, sini kan ada select data, ini bisa kita klik. Kemudian di bagian add ini kita mau di halaman yang D sama dengan 0,2.
D sama dengan 0,2. Oke, untuk series X value-nya kita pakai nilai yang ini, nilai epsilon. Kita lanjut ke bawah. Oke, yang ini kita pakai nilai zeta. Untuk aja yang tunggu. Ini chart type-nya dulu. Masih belum benar. Kirain. Masih nggak benar. Mungkin kita bisa oke, kita bisa coba di data yang seperti ini. Kita ambil. Oke, sudah data F dia sama dengan 0. Ini kita pakai nilai epsilon biar enggak kelebihan. Kita drag aja. Oke, sampai sini. Ini sampai sini. Oke, kita bisa oke. Nah, ini dia hasil dari nol, lingkaran biru kayak gini. Terus kita terusin aja. Untuk namanya kita bisa copy ini aja. Oke, ini dia grafik lintasan partikel Z dalam Z sama dengan 0D. Terus untuk selanjutnya kita lanjutkan bikin si grafiknya itu. Caranya kurang lebih masih sama, mungkin kita bisa begini aja sampai sini, copy. Oke, karena ada yang salah kita copy tulis dulu. Ini juga ini
ya sama dengan 0,2. Dan selanjutnya sama dengan 0,4. Oke. Dengan 0,6. Terakhir grafiknya. Selanjutnya kita bakal membuat grafik gabungan dari semuanya, dari semua tabel ini.
Untuk caranya kurang lebih sama kayak tadi. Untuk caranya sendiri untuk ini dulu. Nah, dalam bagian kosong ini x sama dengan 0, z sama dengan 0,2 t dan ini oke, tapi ini jangan di oke dulu, kita add lagi ini ke z sama dengan 0,2. Ini dengan 0 4. Nah, khusus buat yang 0,8 sama nanti yang z sama dengan d, untuk d nya kita pakai yang sebelah sini, tutupan ya nggak apa-apa, udah oke aja. Z sama dengan d, ini sampai sini. Nah, ini udah masuk semua, kita bisa oke aja. Dan ini dia hasilnya. Harusnya ini itu udah dari sini. Ini digeser dulu. Kita lanjut. Nah, iya. Untuk sini udah
gitu. Ternyata buat ngebagi ininya kita pakai yang data ini. Nah, ini dia hasil grafik gabungan dari semua tabel. Oke, untuk yang gelombang linier sampai sini. Sekarang kita lanjut ke selanjutnya, yaitu orbital particle. Nah, orbital particle ini kita mulai dari sini, dari data yang ini. Nah, data ini kan udah disiapkan data di sini. Untuk yang Y sendiri, kebetulan aku dapat min 8 sebagai pembagiannya. Nah, selanjutnya kita bisa mencari nilai dari ini dulu, L0 ya. Untuk rumus L0 sendiri di sini ada. Oke. L0 sama dengan 1,56 dikali buka kurung ini periode dikuadratkan tutup kurung. Nah, ini nilai B L0. Untuk nilai B per L0 sama dengan D dibagi L0. Nah, untuk D per L-nya kita harus mencari interpolasi dulu. Nah, interpolasi ini bisa didapatkan dari buku tekan. Nah, sebelumnya ini aku udah pernah menghitung, jadi kita cek di sini aja. Untuk nilai batas ini bisa di ini dulu ya. Ini dikonekin dulu. Nah, ini kan 0,4186, jadi batas bawahnya itu ada 0,4180 sampai sampai 0,4190. Oke, untuk nilai D per L nya sendiri udah ditemuin kalau D per L dari 0,4180 di buku tekan itu 0,42217 dan batas atasnya 0,42313. Sekarang kita tinggal interpolasi aja sama dengan batas bawah dari D per L ditambah buka kurung ini nilai D per L0 dikurangi batas bawah tutup kurung dibagi buka kurung nah, ini batas atas dikurangi batas tengah atau D per L0 yang kita temuin tutup kurung dikali buka kurung ini batas atas dari D per L dikurangi batas bawah dari D per L tutup kurung 2 kali. Oke. 30 oh
tunggu ini dia akan bentar oke, next lanjut ya. Oke, di sini kan ada cari nilai U. Ini belum udah ketemu ini, berarti ini tinggal bikin aja ini L nya sama dengan L sama dengan kedalaman dibagi D per L. Salah, E2 L sama dengan 4 bener dong. Oke, tuh. Oke, sekarang kita cari nilai K 2 dikali B9 per L5 atau L. B9 sendiri itu nilai I. Oke, enter. Ini dia nilai K yang kita temukan. Sekarang kita mencari nilai cos. Jadi mencari nilai K sendiri itu rumusnya Pi dikali H per periode atau T dikali cos H K di cos Y per atau dibagi sin HKD lalu dikalikan dengan cos KX dikurangi sigma T. Nah, kita cari dulu satu-satu buat masukkan nilai ini, karena di Excel kan kita nggak bisa tulisnya aja kayak biar simple aja. Nyarinya satu-satu. Oke. Di sini nilai cos itu sama dengan B11 atau K, kan itu K ya, dikali dengan D plus Y. Y nya itu Y yang ini. Tutup kurung. Oke, ini ukuran kali. Nah, ini dia nilai KD plus Y. Selanjutnya kita mencari nilai KD. KD itu ini dikali dengan kedalaman. Ini aja. Untuk X sigma T kita bisa mencari dengan degree buka kurung B11 atau K dikali Y5 atau X tutup kurung dikurangi 2 kurung 2 B9 dikali B7 dibagi B2 tutup kurung. Kemudian nilai KX matanya. Terus untuk mencari nilai cos 2pi D per L ini sama sin H, cos H dan sin H2 ini kita harus melakukan interpolasi terlebih dahulu. Nah, untuk mencari nilai ini kita menggunakan tiga nilai ini atau dua nilai di atas ini. Jadi untuk yang interpolasi cos H kita menggunakan ini, dan nilai ininya kita menggunakan yang ini tadi. Nah, dari nilai tengah ini kita harus mencari melalui buku tekan melalui tabel yang ada di belakang itu. Nah, kebetulan aku udah nyari di sebelumnya, jadi kita bisa pakai itu aja. Ini dia. Oke, batas atas untuk 1,9913 itu ada 1,98
94. Untuk batas atasnya 1,9951. Nah, ini ketik 3,7241. Ini ada 3,7445. Oke, kita interpolasi ini ditambah buka kurung ini dikurangi ini, tutup kurung dibagi dua, ini 2 kali, ini dikurangi tutup kurung dikali buka kurung ini ini. Nah, kan tadi selanjutnya ini adalah 2,6526, 2,6586, ini 7,1300 ini. Oke, kita ketik aja selanjutnya. Kita next sini untuk mencari ini itu belum, ini kita kemudian dulu ini ada ini itu jalan ini. Nah, ini sama dengan buka kurung 9 dikali 4/2 tutup kurung dikali buka kurung F12 dibagi F13 tutup kurung dikali cos buka kurung radians buka kurung F11 tutup kurung 2 kali. Yang dia nilainya ini nilai U telah ditemukan. Sekarang kita mencari nilai T. Sebenarnya dalam mencari nilai U dan T itu kurang lebih mirip, cuma bedanya itu di ini kan dia cos sama sin. Sekarang kita pakainya nilai sin dan sin. Jadi untuk nilai sin yang jadi kita bisa connect-connectin sebenarnya, bisa connect-connectin aja di data sebelumnya, beberapa aja, nggak semuanya. Lanjut ini kita bisa ketikkan ini
Gimana sih? Nah, buat interpolasi ini kita tadi kan kita carinya ke cos ya, sekarang kita carinya ke sin. Nah, tiga koma lima 87 5,6085. Terus selanjutnya rumus interpolasi kita bisa copy aja. Tiga enam lima. Nah, nice. Beda. Oke, untuk yang ini kita bisa bebasin aja dari sini. Kita next ke sini. Ini kita bisa konek-konekin aja ke ini F12, F12, sini ke F11, ini bisa ke F13, terus buat yang ini rumusnya itu sama dengan buka kurung 2 kali buka kurung B9 kuadrat tutup kurung dikali B4 dibagi B2 kuadrat tutup kurung. Untuk mencari nilai AX
sama dengan kurung ke-12 tutup kurung dikali ke-9 lanjut ke-11 kurung kali sin buka kurung radian buka kurung oh ya, nilai AX sendiri sebenarnya itu ini dia 2B kuadrat kali H dibagi T kuadrat atau periode dikali cos KD plus Y dibagi sin HKD terus dikalikan dengan sin KX minus sigma T. Selanjutnya kita mix saja ke sini. Oh iya, kayaknya tadi nilai U-nya V-nya belum aku hitung. Nah, untuk mencari nilai V rumusnya itu ini kurung B9 dikali B4 per B2 itu kurung kali K12 K13 sin radian plus 11 kali. Oke, next ke nilai AG. Ini juga kita bisa connecting di beberapa ini satu ke K12 F11 K13 nilainya sama kayak sebelumnya. Untuk rumusnya sendiri dia ini kurang lebih sama kayak yang AX tadi. Buka kurung 12 tutup kurung dikali buka kurung U9 dibagi U11 tutup kurung dikali cos kurung radian buka kurung U10 tutup kurung 2 kali. Oke, enter. Kemudian harusnya di sini ada minus kelihatan. Oke, ini dia kita udah nyari semua nilai yang ada di beberapa ini, datanya di sini, terus L0 ini interpolasi, kecepatan partikel kecepatan U ini, terus kecepatan V, terus kecepatan AF dan kecepatan AG. Selanjutnya kita next ke sini. Di sini kita bisa mencari. Jadi di sini kita masukin lagi data ini menggunakan ya sebenarnya buat semuanya tuh sama, jadi kita sebenarnya bisa copy paste aja dari sini menjadi oh ya buat yang 0 ini sebenarnya membedakan itu di bagian ininya KX sigma T ini. Jadi di sini kan KX sigma T kan sama ya 47,54 sampai sini ini masih sama. Untuk di sini ini itu semuanya nilainya jadi 0. Di sini 0 0 0. Nah, sisanya itu sebenarnya sama rumusnya kayak ada di sini. Jadi kita bisa copy terus aja ini itu ini karena nilainya belum ada.
hapus aja. Buka. Oke, ini dia. Semuanya diisi, ini diisi sampai 45, 190, 135 dan segala macam ini. Di sini di bagian tabel ini diisi semua. Nah, karena aku kemarin udah ngitung, jadi di sini aku udah dapat hasilnya. Nah, kurang lebih hasil untuk tabelnya ini, ini tuh harusnya 8 karena data dari sana nih dapatnya. Oke, nah ini dia hasil dari tabel Y sama dengan 8, nilai-nilainya, terus ini dia hasil grafiknya. Oke, kita tunjukkan dulu gimana cara buat si grafik ini. Ini dihapus aja, kemudian kita klik insert ini dan start ini, atau bisa lebih cepatnya ini diblok semua, kemudian copy, insert ini. Nah, ini dia, ini kan kelihatan gede banget ya. Jadi bagian axisnya yang sebelah sini, di sini itu diganti jadi 0,6 dan ini. Terus ini bisa di aja, sini diganti dengan Y sama dengan min 8. Oke, ini dia nilai grafik dari orbital partikel ini. Tabelnya kayak gini dan grafiknya kayak gini. Oke, sekian dari saya, Yasinta Bulan Widiani dari Oceanografi B dengan NIM 260 50 123 136 68. Oke, sekian. Terima kasih.